Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Galir Tubaihaki. Di sini kita akan belajar CSS, yaitu Add Media. Sebelumnya di sini kita belajar bareng ya, karena saya juga jarang pakai CSS, karena biasanya pakai Bootstrap ya, kalau frameworknya CSS. Nah ini jarang banget, maka dari itu kita akan belajar bareng di sini. Yuk kita langsung share screen. Oke mantap. Kita buka ini, yang kemarin ini ya. Salah mencet dong, ketutupan ini loh teman-teman, maaf ya. Ketutupan apa, nah ini eh cmd comment from, terus kita buka kode buat buka Visual Studio Code ya. Nah titik itu maksudnya semuanya. Nah jadi di sini kita punya CSS JS, di mana kemarin web ini kita buat full JS ya teman-teman. HTML dong dong sih. Nah jadi ini adalah webnya, kita open live server. Jadi webnya ini saya buat seperti ini. Webnya ini dibuat di tempat KKN saya ya. Maksudnya tempat wisatanya ini adalah tempat KKN saya kemarin di Kebun Adat Timur, Sarunggi ya teman-teman. Nah jadi yang akan kita buat adalah gimana caranya ketika minimum width-nya, lebarnya. Nah jadi di sini awalnya kita buka Visual Studio Code saya. Nah jadi CSS saya ini dibungkus. Jadi semua yang ada di dalam sini ini dibungkus di dalam kontainer. Nah, di mana yang saya sudah mengeset, mengeset, di mana saya sudah mengatur kontainernya itu adalah 1000 pixel. Maka dari itu lebarnya hanya segini. Karena kenapa? Sebenarnya kita bisa bikin 100 pixel, tapi apa? Bikin 100% full. Tapi jelek teman-teman untuk di kasus saya. Jelek nih, lebar gambarnya jadi gak bagus gitu loh. Nah, ini sembarang terserah kalian. Jadi sebenarnya itu kayak apa ya? Cuma pengaturan lebarnya aja gitu loh. Nah, karena kasus saya gak bagus, gambarnya lebar kayak itu, ceper kayak gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya atur menjadi 100 pixel biar ada di tengah. Lagian web kayak gini lebih keren loh daripada web yang full full kayak gitu, ngapain anjir. Oke, kita langsung saja gimana nih caranya kita melihat seberapa besar, eh seberapa ukurannya tuh, ukuran pixelnya. Sebentar, kita buka buka sesuatu dulu. Kita lihat ukuran yang ditugaskan di salah satu, nggak tahu juga apa ya, pokoknya rahasia. Oke, di sini Research 60. Saya tahu. Oh, oke, kita set ke 630. Nah, maka dari itu kita ada Control Shift I. Nah, ini Control Shift I. Nah, kalau misalnya manualnya itu inspect element, periksa bahasa Indonesianya. Nah, itu sama aja. Nah, di sini ada dimensi ya, teman-teman. Nah, ini bisa diatur ke berapa ya? 620. Nah, jadi ini adalah ukuran 60, di mana ini aturan pixelnya, teman-teman. Nah, ini yang di sini ini aturan pixelnya. Jadi dilebarkan, dikecilkan. Nah, sementara kalau kalau web kalian nggak responsif, nah, jadi meskipun dia dikecilin, tidak akan terjadi apa-apa di sini ya, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, di web saya sudah diatur apa width-nya itu 1000%. Apa 1000 pixel. Jadi tidak akan berpengaruh. Coba kita ini komen. Nah, harusnya komen jadi, nah, jadi full gini. Kalau kalau full gini harusnya dia ikut tuh. Jadi ikut, kalau misalnya nggak diatur pakai 1000 pixel itu responsif kayak gini. Tapi lagi-lagi di kasus saya itu jelek itu. Nah, maka dari itu sekarang kita akan belajar membuat media. Jadi media itu ya di sini di CSS teman-teman ada yang namanya media. Media. Ya. Nah, ini media anggapannya apa ya?
Kalau aku mengartikannya ya, media ini kayak apa ya? If ya kalau di percabangan bahasa pemrograman kayak Python atau JavaScript, yaitu anggap if. Jadi di media kita bisa bikin aturan. Ada min, width, di mana minimal lebarnya. Tuh loh. Terus bisa juga max width. Nah, maksimal lebar gitu loh teman-teman. Kita pakai max width aja ya. WIDTH. Nah, max width gini ya. Nah, anggap kita pakai max width. Kita pakai max width-nya itu 620 pixel. Nah, max width itu adalah maksimal lebar. Anggap nih, jika maksimal lebarnya, ininya nih, responsifnya, kok responsif sih? Ininya nih. Nah, ini yang di atas ini, dimension responsif. Nah, ini jika ini sudah mencapai 620 pixel. Nah, jika minimal lebarnya sudah mencapai 620 pixel, 620 pixel, maka lakukan apa yang ada di dalam sini. Gitu anggapannya ya, teman-teman. Jadi, add media kalau di bahasa pemrograman itu, kalau saya pribadi mengartikannya sebagai if, percabangan. Nah, sekali lagi, media ini anggap gini, teman-teman. Anggap gitu dah, if. Jika jika maksimal lebarnya 62 pixel, lakukan apapun yang ada di dalam sini. Misalnya, nah kita buktikan ya. Misalnya, kita lihat selamat datang di website wisata mangrove Pendatim. Nah, kita lihat itu di indeks selamat datang di, nah H2 yang ada di dalam home ya. Berarti panggilannya kayak gini. Home, kelas ya. Home H2. Harusnya panggilannya gini ya di CSS ya. Nah, kita tulis di sini. Di dalam sini. If lagi. Enggak. Apalah. Home. Ya, home. Kelas home. Terus ada H2 tag. Nah, kita tutup. Kita kasih color. Itu warnanya apa ya? Red. Merah. Nah, jadi merah. Nah, jadi kan 415 itu masih ada di dalam ini, di dalam 620. Jadi tetap merah. Kalau misalnya di sini 621 harusnya jadi hitam. Nah, jadi hitam. Ya, nih, jadi hitam. Nih, kalau udah di luar 620 jadi hitam. Nih, jadi hitam. Tuh. Nah, jadi max width itu anggapannya if. Nah, jika misalnya di JS nih yang kemarin kita kerjakan ya. Nah, anggap ini teman-teman, ya pokoknya anggap itu. Jadi sekarang tapi kita akan belajar JS, kita belajar ini, belajar CSS. Ya, jadi pokoknya gitu teman-teman. Nah, dari sekarang ini kalian sudah mulai punya gambaran nggak sih? Nah, jadi kalian sudah punya gambaran. Nah, berarti ketika dia di 620, jangan 620 ya teman-teman, 625 aja deh. 620 aja. 620 aja. Nah, terus, nah kita cari di sini yang sidebar. Sidebarnya ini adalah sidebar, ini adalah konten ya. Biar gampang. Kalau kalian lagi ngedevelop biar gampang, kita kasih border dulu di home. Mana home? Home. Nah, ini home. Home itu border ukurannya 1 pixel. Warnanya apa? Garisnya solid. Warnanya hitam. Solid itu maksudnya agak putus-putus. Jadi punya ini. Ini yang ada di dalam sini berarti ini punyanya home. Itu kalau kalian mau ngedevelop kayak buat perumpamaan doang gitu loh. So, ya ini border ukurannya 1 px, stylenya itu solid, colornya itu green. Coba misalnya dash. Dash itu patah-patah. Dash. Nah, jadi garisnya putus-putus, bukan patah-patah ya, putus-putus. Ya, nggak usah terlalu dalam ke itu. Kita cuma mau bikin perumpamaan tuh. Ini di sidebar juga kita bikin border 1 pixel, 1 pixel solid black. Nah, jadi ini ini border, ini sidebar, ini yang home. Nah, maka dari itu di sini sidebarnya sudah di set. Jadi
30% dan home-nya 60%. Jadi ini 60%, di sini 30%. Jadi mau gimana pun kamu di setting kayak gini tetap 60% dari layar. Ini. Nah, maka dari itu sekarang kalau kita dikecilin, gimana caranya sidebar ini ke bawah? Anggap ini hapus. Logikanya ya teman-teman. Ini dihapus. Udah ke bawah kan? Jadi dengan kayak gini, ini udah ke bawah. Berarti hal yang dilakukan ketika ininya ada di dalam 620 kita hapus. Nah, kita buat kelasnya dipanggil setbar, berarti di sini floatnya delete. Nah, nggak delete ya, floatnya nol. Jadi nggak akan terjadi apa-apa. Kalau di 853 nggak akan terjadi apa-apa. Dia tetap di kanan. Nah, tetap di kanan kan. Nah, jadi biar dia ke bawah, dia harus kita coba dulu ke 621, 621. Nah, jadi kalau dia 620, dia langsung ke bawah, teman-teman. Seret. Kok ketambah sih? Kurang. Seret. Nah, langsung ke bawah kan? Karena dia sudah di 620. Gitu, langsung ke bawah. Nah, di sini juga kita bisa nambah, bisa ngatur-ngatur semuanya. Kita kontainer yang tadi 1000 px, karena gak bagus kan kalau misalnya webnya itu lebar, kontainer, kelas ya. Kontainer yang tadi 1000 px, kita di sini set jadi 100, width jadi 100%. Nah, jadi kalau di sini kita udah punya 100%. Biar apa? Biar gambarnya masuk semua. Gak gambarnya masuk semua ya. Maksudnya biar apa ya? Biar bagus aja gitu loh. Nah, dan ya pokoknya ini. Anggap gitu dulu. Oke, nah karena itu jadi dia kontainernya langsung langsung segitu ya teman-teman. Langsung jadi 100 pixel, 1000%. Kita ubah aja deh jadi 50%. Nah, jadi lebarnya jadi 50%. Langsung ada di samping jadi kayak gini nih. Nah, gitu. Jadi kayak jelek malah ya. Ganti 70% deh. Nah, ya pokoknya gitu. Ya pokoknya apa yang if lah, anggap if deh gitu aja deh. Paling gampang dah. Ya, gitu. eh margin auto ini biar di tengah ya. Kita coba buat 1000%. 100% marginnya, eh, margin auto. Itu biar di tengah, margin itu biar di tengah. Jadi auto itu atas, bawah, kanan, kiri menyesuaikan. Nah, jadi biar ini rapi ya, rapi dikit kita tambahkan margin top. Margin top 10, enggak, 50 pixel deh. Agak ke bawah nih. Oh, belum ke bawah. Kita tambahkan berapa lagi? 50 pixel jadi 80. Nah, jadi terus ke bawah, biar biar ke bawah 7, 90. Kayak gini. Nah, karena ini kayak gini, aku pengen ininya ke tengah. Berarti gimana? Kotak ini harus dilebarkan. Harus dilebarkan segini. Berarti anggap kita atur width-nya itu 50%. Nah, 50% segini. Terus, enggak 50%, 70 aja deh. Biar agak lebar. Kelebaran, guys. Aku mau nyocokin sama yang atas nih. Tapi versi persen, nggak pakai weight. Nah, terus gimana mau tulisannya ke tengah? Kita coba text selection. Eh, text elegance. Nah, jadi ke tengah. Oh, malah gak bagus ya teman-teman karena listnya ini. eh Text decoration 6. Kok text decoration ya? Kok dia kan udah gak ada ya. eh Lupa aku, lupa cara ngelain ini teman-teman. Wah, harus sama Google ya. Tapi ya udah, kita jangan senterin aja, kita hapus ininya. Jadi teman-teman udah ngerti kan? Eh,
Kenapa dah? Ya Allah, pencet guys, sorry. Nah, jadi kalian semua udah ngerti kan apa gunanya add media screen? Nah, misalnya nih, selamat datang di website wisata Kedati. Nah, aku mau ini tulisannya di rata tengah ketika ada di sini. Berarti yang harus kita lakukan adalah tadi ingat kan home H2. Kita di sini panggil kelasnya home, terus panggil tagnya H2, lalu text align center. Dia bakal tengah. Gini teman-teman. Kalau lebar enggak dia lurus gini. Kalau udah mepet dia langsung ke sini. Nah, ini mau diketengahkan juga cari itu ada di mana ya? Cari eh eh cari mana ya teman-teman? Oh ini, dia ada di oh ini kalau caranya ke tengah kan kita bungkus dulu ya teman-teman, bungkus ke apa ya? Kelas form. Gak boleh pakai kelas form teman. Form M-nya dua aja deh. Jangan sama ya pokoknya. Nah, kalau mau ketengahkan itu harusnya dia bisa. Kita panggil kelas from yang M-nya dua. Nah, itu kasih text align center ya. Nah, jadi dia ada di tengah. Kalau misalnya dia ke sini, dia langsung minggir. Dia langsung ke tengah. Nah, add media itu sebenarnya nggak cuma satu, teman-teman. Bisa dipakai berkali-kali. Bisa dipakai banyak kali itu loh. Jadi, misalnya lagi ya nih. Ini kan tadi batasnya di 620. 620 jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya nanti di sini kamu dibuat lagi add media, misalnya di sini kita buat add media lagi. Add media maksimal lebar, gak maksimal lebarnya, minimal karena dia sudah pakai maksimal maksimal width itu 700 pixel. Nah, kita ganti home, tagnya H2, ini kasih color red. Bentar, kita di sini berarti setting juga di sini home, color black. Sebentar. Karena di sini pakai max ya teman-teman. Gimana cara bikin di antara gitu ya? Minimal ya sih? Minimal, minimal width. Minimal width WIDTH. Nah, sama dengan berapa tadi? 700 pixel. Nah, jadi dia kalau misalnya di 621 dia masih hitam karena maksimal widthnya segini. Kalau di sini kita coba ini deh. Oh, nggak terjadi apa-apa ya. Oh iya, karena ini ya. Nah, jadi kalau misalnya dia di maksimal di segit, kok simpan? Nah, di lima, kalau di 564 karena di bawahnya 620 dia langsung ke bawah ininya. Nah, terus kalau misalnya dia di 700 thread, dia langsung ke, enggak, kalau di atasnya 620 dia langsung ke samping kan nih, langsung ke samping. Nah, sementara kalau misalnya dia langsung ke 700 warnanya jadi hitam. Apa? Warnanya jadi merah. Nah, jadi merah gini. Sosok. Nih. Nah, ya pokoknya gitu. Jadi ini anggap if, ya gitu aja deh, if. Nah, jadi kalian sekarang sudah ngerti gimana caranya bikin ke bawah dan bikin keren. Anggap ya responsif-responsifan deh. Ya responsif lah, anggap lagi tuh responsif deh. Ya ini aja dah. Nah, jadi if, kalau aku menyebutnya bukan responsif ya guys, kalau media ini ya. Aku menyebutnya if. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini 6 kita ganti lagi sekali lagi kita ke 621. Nah, jadi kalau di 621 dia masih belum ada apa-apa. Kalau sudah 620 hal yang ada if yang ada dilakukan yang if yang ada di dalam sini
ini akan bekerja. Kita turunkan satu slot. Tuh. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.